gitu. Tapi nantinya ada satpam menghampiri. Ya. Tolong ya kalau untuk ini dibayar. Semenjak tahu lu terkenal terus jadi sportif gitu. Aja seperti itu. Sportif dan pinjam uang dong. Ujung-ujungnya itu tuh ada ya, tagihannya Ya ternyata. benar. Apa Sukses Got Talent itu. Jadi kayak aku fokus banget, nggak boleh lagi kejadian seperti itu. Iya, Gitu. drama-drama itu beneran. Apa emang Apa di setting? Takut banget loh. Ya. Arjuna Suteja. Hey. Akhirnya bisa mampir ke Akhirnya. tempat kopi, ke Warkop Titik. Terima kasih banyak. Setelah berapa lama Sama-sama. kita ngundang dia, Iya, baru kali ini dia bisa baru datang. kali ini akhirnya. Saking sibuknya. Sibuk. Susah atur jadwal. Lebih ke sok sibuk sih. Kenapa harus sok sibuk? Banyak lagu Arjun mah. Gila sih. Gila sih, banyak sih. Banyak Terima kasih banyak sudah mampir. Thank you juga. Sama-sama. Terima kasih. Aku juga Sudah seneng mampir. banget nih diundang ke sini ya kan. Satu Asbaks namanya. Satu asbak. Apa namanya? Satu asbak. Satu asbak. Tapi Jung nggak ngerokok, tapi aku ngerokok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Santai. Takutnya mengganggu. Enggak kok. Enggak. Aku orangnya santai. Santai. Bagaimana kabar Jung? Baik, luar biasa. Kalian gimana kabarnya? Sibuk Baik. banget gak sih? Aku lihat Iya kayak nih. kayak syuting gitu Lagi terus berapa di hari ini story-nya. syuting muli berapa hari ini? Kita terus-terusan Iya. gini, apa namanya, ngejar. Ngejar. Iya. Ngejar target. Bagai kuda, tapi Kejar. nggak kaya-kaya. Belum. Belum. Sabar, Akan. pelan-pelan. Sun. Sun. Cepatnya lah. Bagaimana kesibukan, ngapain Ya. aja sekarang? Kesibukan sekarang aku ikut salah satu talent management di Jakarta. Dan sekarang kebetulan lagi di Bali. Kemarin ada acara Plebon, ada acara ngaben kan. Paman aku meninggal. Terus karena di Jakarta lagi naik kan Omikronnya. Ya. Terus Oh, ya jadi udah nggak bisa aku balik. schedule terus gitu. Tapi harusnya balik ke Jakarta. Harusnya balik. Sibuk banget ya berarti ya sekarangnya. Maksudnya karena kontrak, karena ikatan. Iya, karena ikatan cinta. Aduh, Sinetron, nggak apa-apa. guys. Yang penting tidak terikat utang. Ah. Kalau cinta masih asik. Iya, betul. Berarti rencana kapan ke Jakarta? Rencana akhir bulan ini. Bulan ini. Ya, sebenarnya 13 kemarin kan. Harusnya. Aku kira di schedule itu bisa berkali-kali, ternyata nggak bisa, cuma sekali aja. Jadi sebenarnya 13 kemarin tuh aku berangkat, tapi aku Reschedule cancel lagi. nggak bisa reschedule. Aku refund. Hangus dong. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak gitu kan nggak bisa di sini dong. Oh iya, benar benar juga. demi Untung Anjir, masih di demi, Bali. demi. Memang Demi harus ini, di demi sini. ini. Satu asbak. Ini peres nggak nih? Jangan peres dong. Bener-bener dari hati. Tapi udah sibuk sebagai influencer sekarang. Kemarin baru menang jadi talent di salah satu ajang pencarian. Pencarian apa tuh ya? Boleh disebut nggak itu? Boleh, silakan. Apa sih kemarin tuh the next influencer? The next influencer. Influencer. How you feel become the next influencer? The second ya. Enggak, third. Oh, third. Oh nggak apa, udah 3 besar tuh udah. Oke, 3 besar. Iya, Juara, benar. gila. How you feel about it? Nggak nyangka sih, karena kan awalnya itu cuma iseng-iseng. Karena daftarnya itu kan online kan, kemarin tuh lagi naik-naiknya COVID iya. gitu kan. Jadi ya coba deh ikut-ikutan Gabut aja, gitu. gabut gitu buat video, dan itu juga mendadak. Jadi kayak baru tahu itu hari terakhir, dan yang ngasih tahu itu tuh saudara aku itu ya video itu. yuk ikutan aja yuk. Ibu manajer. Ibu manajer. Itu ya udah kita buat videonya seharian terus langsung upload. Awalnya mikir kayak, soalnya karena udah diumumin kan Iya. ada berapa ribu gitu yang ikut. Oh iya, Kayak, banyak banget. iya itu. banyak banget kayak Wow. kayaknya nggak mungkin deh masuk gitu kan, apalagi anak Bali, anak lokal ya. Anak daerah. Anak daerah gitu kan. Iya, tapi Terus tidak bisa. Hah? Yang penting talent. Iya. Ya kan? Yang penting punya skill. Buktinya jadi orang kan. Jadi orang. Dapat. Akhirnya terus akhirnya ya lolos ke Jakarta, terus ikutin di situ gimana sih lomba gitu kan. Akhirnya ya nggak nyangka bisa masuk final. berapa lama itu karantina? Karenanya 2 bulanan lebih sih kalau nggak salah. 2 bulanan. Wih, kalau Lama talent-talent juga. gitu biasanya gitu kan karantina kayak Indonesia. Iya. Ya, tapi lucunya nih. Nah, apa lucunya nih? Boleh bilang nggak sih? Di sini Apa yang bebas. terjadi? No sensor. Sebenarnya tuh acaranya tuh kan diperkirakan 3 bulan sampai 4 bulan. Karantinanya? Tapi karantinanya. Oke. Tapi karena waktu itu
naik banget covidnya, iya. jadi ya terpaksa harus bungkus acaranya, dicepet-cepetin. Jadi Oh, kayak jadi- eliminasinya sebenarnya kan satu minggu satu orang, Iya. terus ada sesi eliminasi tuh berjamaah gitu loh. Anjing berjamaah ya kan. Sholat Maksudnya kali sekalian berjamaah, banyak orang. Iya, gitu. selain banyak orang karena itu jadi ngejar biar cepet-cepet bungkus. Jurinya siapa itu waktu itu? Nah, itu juri siapa? Nah, jurinya ada Kak Ivan Gunawan, Luna Maya, Kak Gigi, sama satu juri tamu. Biasanya setiap Oh, minggu beda-beda. Beda-beda terus. Tapi itu kalau kayak kontes-kontes gitu, maksudnya murni nggak sih, pure nggak sih yang menang atau settingan kah atau lo tahu nggak? Boleh dibilang nggak sih? Kalau membahayakan jangan. Gelapnya industri. Kalau membahayakan jangan. Kalau membahayakan kontrak jangan. Iya, jangan. Tapi kayaknya sih Cuma ya. kasih clue aja, kasih clue. Gimana ya? Apa ya? Tapi kita kadang udah tahu nih, maksudnya kayak satu orang atau dua orang yang difokusin banget. Gimana ya? Kayak udah kelihatan dari Iya, awal iya. tuh. Ini nih kayaknya nih gitu. Iya. Nggak tahu ya, mungkin karena perasaan aku doang Ah. atau gimana. Jadi kayak ketika masuk karantina tuh kayak udah Udah ketahuan. mulai ada clue-cluenya. Iya, udah mulai ada Oh. clue-cluenya gitu. Iya, oke. Taunya dari mana? Hah? Taunya dari mana? Perasaan, Feeling aja. perasaan. Feeling aja sih. Mending gini, Jung kayaknya next Indonesian gini, apa namanya? Apa? Apa namanya? Tarot Anjing. ikutnya. Ya kan, karena pakai feeling kan. Pakai feeling. Oh, oke, ya. Kayak gitu, soalnya kan kebetulan dulu juga pernah ikut ajang pencarian bakat juga. Tapi itu khusus buat talent doang. Nari. Aku fokusnya nari, Oh, ikut iya. Indonesia Got Indonesian Talent Got itu Talent. kan. Tapi itu kayak aku nggak tahu, bener-bener pertama kali ikut ajang kayak gitu, nggak tahu gimana sih seluk-beluknya, dan waktu itu aku kayak nggak mau dengerin kata ininya, kata TV-nya, kata TV-nya mau kayak gimana gitu, kayak punya idealis sendiri Oh, gitu iya. loh. Akhirnya kan ternyata ketika kita punya idealis di sebuah itu industri, Iya. jadi kan kita Komersil akan itu. didepak Yo, gitu iya, loh. iya, iya. Jadi aku pelajari dari situ. Akhirnya aku ikut itu ajang pencarian yang kemarin Yang ini itu, yang yang influencer itu, ya aku ikutin apa maunya mereka, ya coba aku ikutin gitu ya. Ternyata ya dikasih jalan sampai final. Keren. Keren. Applause gua. Gua bangga. Keren, men. Tapi yang belum tahu, Arjuna Soteja ini adalah seorang penari, gue bilangnya ya. Iya, Backgroundnya adalah Penari apa? penari Ada belakangnya striptease, Jaipo, bukan? striptease. Ada pun. bisa. Bisa. Kalau aku Penari sih apa? emang Background basicnya penari. backgroundnya penari Bali. Penari Bali. Ya, tapi aku juga belajar tari kayak tarian modern, terus aku juga tarian Latin, Aku dansa lihat tari piring juga. kemarin. Iya, Anjing, tarian di Nusantara. Instagram. Iya, Tarian Dia benar. sama makan padang bukan yang bawa banyak gitu. Iya. Bener. Ya kan? Tapi serius kemarin tari piring yang di Instagram yang aku lihat. Iya. Bisa beneran itu. Bisa beneran kan, aku kuliah di ISI kan, Iya. kuliah Oh, di kampus, ISI. kampus seni. Jadi Oke. aku belajar juga, selain belajar tarian Bali, belajar juga tarian Nusantara, tarian Indonesia gitu. Menurut Gung tarian yang paling unik tarian apa? Di antara semua yang udah Gung pelajarin. Tarian Bali sih. Tarian Bali tetap. Iya, karena kalau menurut aku nih, kalau kita punya dasar tarian Bali, ketika kita masuk ke tarian yang lain agak lebih gampang. Iya. Karena kan tari Bali itu kan yang bergerak dari atas sampai bawah kan. Semuanya gitu Ya bisa kan tari Bali kan? Kecap bisa sih. Anjir, kecap. Ya kan? Kayak gitu. Iya. Nah, kemarin aku sempat lihat itu juga. Juna tuh terkenal dengan model gaya tarinya yang bisa jadi, bisa jadi perempuan, bisa Ya. jadi laki-laki. Itu gimana ceritanya? Ya itu namanya itu adalah kesenian cross gender. Oke. Jadi ya aku berperan bisa sebagai wanita, bisa juga sebagai laki-laki di atas panggung gitu. Tapi biasanya emang di tarian Bali juga ada kan Jun ya? Ada, jadi kan di tarian Bali tuh ada jenis-jenis tariannya tuh, ada pengklasifikasiannya. Kayak tari putra, putri, dan juga bebancihan. Bebancihan itu yang di tengah-tengah, yang bisa dia ditariin sama laki-laki, bisa ditariin juga sama perempuan gitu. Jadi ya itu aku fokusin di situ, dan juga sempat kemarin diundang juga sama Babang Botak. Om Deddy. Om Deddy. Sekarang udah pensiun jadi Iya. podcaster. Sekarang jadi Yoi. podcaster. Jadi podcaster. Nanti the next kalian bakal jadi kayak gitu kan. Amin. Amin. Harus. Astagfirullah. Botaknya kayak ini enggak ya? lebih Licin. licin. Kayak lampu taman ya kan? Bisa ngaca. Iya. Kayaknya harus dilicinin nggak sih? Biar bisa ini. Sukanya yang licin-licin ya? Gimana Gimana? perasaan jadi diundang ke Hitam Putih itu Hitam Putih waktu itu. Iya, ya? Hitam Putih. Hitam Putih itu sebagai penari waktu itu. Iya, sebagai penari How can you get invited? nggak tahu ya.
apa namanya waktu itu kayak awalnya kan nggak percaya kan, karena kan banyak penipuan gitu kan. Karena aku tuh sebenarnya dari SMA udah aktif di sosial media di Instagram. Aku tuh selalu upload kegiatan aku nari, kegiatan Dari semua aku dulu. upload gitu kan. Terus mungkin dari dari hitam putihnya itu, dari kreatifnya ngelihat kegiatan aku di sosial media, dan kebetulan juga aku juga dulunya ikut Got Talent. Mungkin dari sana dilihat, akhirnya dihubungilah sama produsernya melalui Instagram. Terus diminta nomor WA. Awalnya nggak percaya nih, karena kan takut penipuan. Iya. Penipuan. Dia Disuruh bilang ngirim duit gitu nggak? enggak. Kalau disuruh ngirim duit jangan. Itu Jangan. Iya, awalnya berpikir kayak, halo ini dari produser dari Hitam Putih gitu, mau mengundang Arjuna Steja. Aku berpikir, ngapain aku diundang ya, ke siapa gitu. itu kerennya men, karena Hitam Putih itu setauku memang di branding oleh Dedi itu untuk undang orang-orang yang inspiratif gitu. Betul. Itu termasuk inspiratif. Inspiratif banget Ya, tuh. Termasuk ke orang Amin. itu gitu. Makanya kita undang. Iya, karena kita undang. Iya. Beres. Iya, tambah lagi. Sini nanti aku kirim ya. Kirim barcode-nya. nanti aku ini. Siap. Mau disawer kita. Mau dong. Gitu. Jadi waktu itu kayak gitu, terus awalnya nggak percaya, tapi selama beberapa harinya ditelepon terus sama kreatifnya, ditanya-tanya mengenai apa namanya kegiatan, Oh, di follow up terus ya, itu? di follow up terus sampai beli tiket, sampai dikasih tiket pun aku belum percaya gitu loh. Dan waktu itu disuruh ngajak teman buat, jadi di situ aku juga nampilin tarian Latin, dansa juga kan, selain nari lintas gender juga bisa nari Latin juga. Aku ngajak partner nih, terus aku bilang sama partner, namanya Sika kan, Sika, pokoknya nanti kalau kita dibohongin Anjir. sampai di bandara kita pulang, jangan ada ngupload video story, jangan ada update apa. Oke Kak Ajun gitu. Udah nih, oh ternyata bener masuk bandara. Aku nggak bilang sama orang tua, nggak bilang. Oh iya. Sama papa nggak tahu. Kebetulan mama papa waktu itu masih di Jogja, lagi ada lagi tugas di di sana. sana. Nggak tahu mereka, terus di rumah tuh nggak berani kan. Kalau misalnya Gung dimutilasi sampai Jakarta gimana? Itu coy ya. Pikiran lu Kenapa seberani itu? Iya. Tapi Iya. keren sih karena udah dikirimin tiket dan segala macam. Betul. Akhirnya dijemput lah itu. Akhirnya jemput dengan mobil Trans 7 kayak, Anjay. oh bener nih Bener nih, gitu. ternyata. Artis nih gue. Iya kan? Artis bayangan. Kenapa artis bayangan? Tapi gue Karena penasaran suka tuh. membayang-bayang. Ya. Buset, Mantap. mantap. Ngegas ya. Ngegas banget lah. Anjir. Ngegas. Dan Jadi Anggap kita aja lagi penonton. Penonton semuanya. bersorak. kayak acara dahsyat lah mamanya kan. Anjir. Bisa jadi. Bisa jadi seru anjir. Terus gimana akhirnya sampai ke studio langsung Iya. ketemu Om Botak? Langsung. Disundul. Anjay. Langsung ya, biasa tektokan dulu, terus langsung syuting, Briefing gitu. briefing. Dan lucunya, aku di sana aku nggak dikasih tahu list pertanyaannya apa aja yang bakal ditanya tuh aku nggak dikasih tahu. Jadi kayak udah sampai sana langsung nari dulu, terus langsung lanjut kayak, hah ini apa gitu. Anjir. Untung nggak salah ngomong kan. Berarti nggak di briefing dulu? Nggak di briefing untuk pertanyaannya. Karena kejar-kejaran mungkin. Iya, karena ada dua sesi waktu Ada itu, dua sesi gitu. Akhirnya ya udah ambil dan baru bilang sama orang tua, aku di Jakarta, mah ini Jakarta gitu. Ngapain gitu? Anjir, ngapain? Ini syuting Hitam Putih, wah gitu. Ya keren lah kan. Keren. Tiba-tiba Gitu. kalau nyokap gue juga gue telepon mendadak kan di Hitam Putih nih, mau ngapain nih? Kamu kenapa Iya. nggak yang berwarna ya kan? Hitam putih. Spektrum Tapi warna. ketemu Gitu. Om Ded gimana Jun? Asik nggak orangnya? Asik, Baik apa nggak? namanya baik. Aku awalnya kan kayak Ngobrol panjang nggak? kalau ngobrol panjang sih nggak terlalu, tapi dia kayak welcome, maksudnya nggak sombong gitu loh. oke. Jadi kayak Dia nyambut. iya nyambut, karena kan ada beberapa artis yang nggak mau ngobrol, Iya, iya. kayak nggak mau deket gitu kan. Kalau Om Deddy emang bener baik sih. Tapi botaknya beneran tuh ya? Beneran, botak kan besar banget. Botak dan besar. Botak dan besar. Aduh, Suka seperti yang apa? botak dan besar. Iya bener. Dok, lu ada tisu nggak panas banget? Di situ ada. Kayak gitu. Iya, terus oh gitu. Jadi wow. Wah, terima kasih Abang Faldo. Ingat ya teman-teman di Warkop Titik yang lagi di Bali. Anjay. Iya bener, harus kesini. Tapi gue mau nanya ini Jun, apa tadi lo kan berperan sebagai cewek juga kan kalau nari. Itu lo mempelajari peran sebagai cewek itu gimana? Mempelajarinya itu ya pertama aku ngeliat dulu kayak gimana ininya, apa namanya, kayak gimana sih kalau cewek nari gitu kan, gesturnya. gesturnya kayak gimana. Terus
aku juga ikut di ini apa namanya kayak sanggar. Jadi di sana itu di Sanggar Balerung namanya di Pelihatan. Jadi di situ ada apa namanya mengangkat tari legong lanang. Tari legong itu biasanya kan cewek-cewek kan. Nah, jadi di sana merekonstruksi kembali dulu itu ternyata ada peradaban di mana semua lakon penari itu ditarikan oleh laki-laki. Gitu. Maupun dia walaupun perannya cewek, laki-laki yang menarikan. Iya, jadi dulu tuh ada namanya tarian drama tari gambuh itu gambuh. Jadi itu cikal bakalnya dari semua seni tari di Bali. Dulu kan itu pentasnya di kerajaan kan. Jadi mungkin zaman dulu itu ratu-ratu tuh nggak mau rajanya ngambil selir gitu. Jadi yang memperankan itu cowok semuanya. Jadi kemarin diangkat kembali itu rekonstruksi lagi. Jadi ada legong lanang. Jadi aku ikut juga di sana di penari legong lanang. Ikut di proses itu juga. Iya, ikut di sananya menjadi penarinya. Keren banget loh. Wow, aku baru tahu. Tapi memang setauku memang ada tarian Bali itu yang memang peran cewek yang ditarikan oleh laki-laki. Memang aku taunya itu. Teman gue juga ada di sini nih. Kalau lu masih kenal deh, siapa? Dia Shirley, nama panggung itu. Islandre. Iya. Dia kan seperti itu juga kan? Iya. Ya, gue sih gila sih tuh orang, maksudnya keren banget sih. Tapi berarti lu sering nari-nari di Banjar kalau ada acara itu? Sering nggak? Kalau aku sih nggak yang itu, karena kan ada klasifikasinya nih. Misalnya kayak misalnya itu kan kayak misal tari liku atau liku kan. Aku nggak yang belum di tahap ya itu gitu. Kalau liku itu kan ada dramanya, ada nyanyinya. Kalau aku tuh lebih ke tarian lepas. Pure tarian gitu. Tapi kalau misalnya ngayah-ngayah gitu masih nggak sih lo? Masih dong. Masih ya. Tapi sekarang tuh kangen banget ngayah, tahu nggak sih? Karena kan dibatasin kan. Dibatasin. Biasanya kalau dulu tuh ngayah di mana? Iya, di mana? Di Pura tetap. Iya, di Pura tetap. Di Pura. Ngayah emang enak banget sih ngayah. Kayak yang paling aku kangen itu adalah ngayah, terus vibes-nya tuh banyak yang nonton, terus dapet pice makan itu kan nasi itu sih yang ini meskipun nggak dibayar karena juga ngayah. Tapi itu satisfying karena kita bisa kayak berkontribusi lah. Betul. Jadi kita menghaturkan Tuhan kan udah ngasih kita kepintaran tuh bisa nari. Sekarang kita haturkan lagi balik nih Tuhan gitu. Ini nih tariannya. Iya. Kalau penari luas banget ya, tangan sumpah. Ada tiang nggak? Nggak, maksudnya cara geraknya tuh luas. Oh, itu kan kaku ya. Kalau dia luas banget. Yaudah, yuk belajar nari yuk. Belajar nari itu. Saya nggak bakat. Saya bakatnya yang lain. Mukul. Tapi Jun, itu lu belajar jadi penari cewek itu berapa lama prosesnya? Jadi gini, dulu di Bali itu kan dilihat nih kalau jadi penari itu ada namanya sesaluk. Sesaluk itu adalah tubuhnya cocoknya kemana. Jadi di awal itu dulu waktu aku belajar nari itu semua dilihat dulu. Misalnya kita belajar dulu dasar baris. Setelah itu dilihat nih postur tubuhnya, misalnya wajahnya, kamu nggak cocok putra keras. Aku awalnya putra halus. Setelah putra halus berjalan, ternyata kamu bisa lagi nih lanjut ke bisa nari perempuan gitu. Jadi ya dilihat dari posturnya, dari ininya apa namanya benar. Karena aku juga pernah belajar nari, Dok. Gue juga pernah belajar apa? Nari awalnya maunya ini apa namanya? Lucu apa enggak nih biar aku seru. Ditungguin dulu jauh ya. Nari jauh. Buset, disuruh kayak gini, men. 2 jam. Serius lu? Kayak gini. Aduh, udah pegel gua nggak bisa. Itu nari memang keras sih. Iya. Nari itu belajarnya memang harus dari hati, harus dedikasi. Dedikasi. Susah belajar nari itu, men. Apalagi tarian Bali. Nah, itu dia. Nari cewek apa lagi? Belum jawab tuh. Berapa lama lu sampai lu bisa dapat feel gue bisa nih nari sebagai cewek nih gitu? Prosesnya lama sih. Kayak dari kecil kan aku udah nari kan, karena orang tua juga mama juga penari gitu kan. Terus dari proses belajar itu kalau nggak salah mulai dari SMA sampai kuliah itu aku fokusin ke kelas gender itu. Sebelumnya itu kan putra halus. Kayak tarik kebiar duduk kayak gitu kan. Jadi SMA mulailah itu lebih dalam lagi. Tapi sorry, kalau lu nari cross gender gitu maksudnya ada nggak sih kayak kalau sekarang bilangnya apa ya, bully-bulian dari teman, dari
saudara, dari netizen segala macem, ada nggak sih? Bukan lagi. Banyak kayak gitu. Kebal ya? Udah, ya dibilang udah kebal juga sih sama bulian, karena kan aku itu memilih jadi penari pun juga banyak yang bully dari kecil, dari SD gitu. Mungkin karena apa namanya, dulu itu waktu SD itu kan mamaku kan guru tari di sekolah itu. Jadi cuma cowok-cowok tuh nggak suka nari gitu. Jadi dampaknya ke aku, kayak aku di-push, ya, terus aku dibully-bully gitu kan baru aku nari. Dan ya emang aku kan orangnya emang agak kan keren ya. iya. Keren loh, nanti keren, sumpah nanti tuh keren. Gitu. Jadi dari kecil udah sering dibully sama teman-teman gitu. Tapi sudah biasa. Ya lama-lama Menghadapi kebiasa. Lama-lama kebiasa. Lu Jadi ngadepinnya gimana? kayak nge-push gitu loh, maksudnya awalnya kan kayak nangis, kayak sedih gitu kan di awal-awal, karena kan kok aku punya teman cowok Iya, gitu loh. Jujur aku punya teman cowok yang beneran Sekarang gitu loh. kita berdua. Oh ya benar. Kita berdua. Ini cocok semua ini. Iya benar. Kita punya teman banyak. Kayak tenang aja. gitu. Jadi kayak kok seperti itu gitu loh, mereka nganggap aku tuh beda banget dari orang lain gitu loh. Hanya karena apa namanya, aku memilih jadi seorang penari dan mungkin aku perawakanku kayak lebih lembut, lebih halus. Jadi mereka tuh kayak udah ngejauh. Jadi kayak awalnya aku down banget, tapi lama kelamaan kayak untungnya aku punya keluarga yang Support. kayak jangan sampai ini buat kamu down. Kayak akhirnya aku tanemin kayak jadi semangat gitu loh. Jadinya aku dari kecil suka banget ikut lomba. Iya. Suka banget ikut lomba, kayak ajang pembuktian gitu loh. Iya. Aku tuh dibully tapi aku bisa berprestasi. Wah, benar. Dibalas pakai itu. Pembuktian memang Jangan harus. dibahas dengan dusta ya. kan? Jangan dibahas dengan Itu dusta. lagu ntar. Nyanyi dulu. minum dulu. Iya. Apa namanya, sekarang lu udah seterkenal ini gitu kan? Pasti Ya kan belum lah. Nah, kalau misalnya ngomongin haters nih Gung ya. Mungkin SD itu dibully-bully gitu kan masih biasa ya. Kalau Iya. biasanya kalau ke tahap SMA, apalagi kita udah masuk ke dunia sosial, sosial media gitu. Pernah nggak dibully di sosial media yang dampaknya langsung ke kehidupan nyata? Pernah bully-bully Ada. gitu. Ada. Sosial Ada media. juga. Ada Sekeras juga. lebih keras ya netizen tuh ya. Iya, lebih keras mesin. Tapi kayak ya udahlah gitu. udahlah. Kayak, makanya aku nge-push terus kegiatan. Lihat kan Instagram betul, aku iya. kayak aku Konten, konten terus nari kayak ngebuktiin nih. Jadi Gitu. semakin lu dibully semakin lu tunjukin. Iya, benar. Keren. Bagus itu. Bagus. Sekarang sama Rans lagi ya. Anjay. Serius? Sama Rans? Kok bisa? Itu karena kemarin kan ikut Yang- Danas Influencer. Jadi terus? itu penyelenggaranya itu Trans Entertainment sama Antv. Oh. Jadi dikontrak tiga besar dan 7 orang yang kepilih. Iya. Jadi aku ya masuk ke Rans jadinya sekarang jadi talent management, masuk ke talent management itu. Mantap. Wah, keren. Mantap. Keren. Lu mau juga masuk ke Rans? Gua mau sih. Kalau nggak Arafi ya. Arafi. Aku butuh uang. tapi ketemu mereka sering. Sering. Kemarin waktu event itu Iya, ajang sering. pencarian. Gimana sih keseharian di sana? Maksudnya di Di karantina. Di karantina apa di Rans Di nih? Rans Karantina deh, kan gua beda penasaran. sama. Oh di Di Rans. Oke, di Rans. Apa namanya, aku mikir kan kalau biasanya kan artis itu kan cuma gimmick kan, Iya. baik edit di di TV. kamera, di TV itu beda gitu. Ternyata ketika aku ke sana, ternyata itu bener-bener baik. Memang beneran baik. Rapi sama Kak Gigi emang bener-bener baik orangnya. Kayak aku tuh kan kayak tergolong orang baru ya, kayak anak bawang gitu kan Siapa di kamu? iya betul di Rans Sana gitu. gitu. Terus Gitu. mereka tuh awalnya kayak apa namanya, mereka malah ngerangkul gitu loh, Oke. kayak ngobrol biasa, terus Ngajakin, diajakin makan. Aku kayak makan bareng di meja makannya mereka tuh kayak anjir, ini gue siapa? gila. Tapi Kayak asik gitu kan. Iya, jadi kayak oh ternyata memang mereka tuh benar-benar baik banget. Jadi nggak cuma gimmick di TV, tapi aslinya emang bener-bener baik banget, loyal. Rumahnya gede gak sih? Beneran gede gak sih? Satu blok itu semuanya. Semua sama dia gila loh. Iya, Kacau. gua lihat di Iya. TV doang, Iya. di YouTube doang. Bener, itu bener. Sekarang ada membangun yang baru lagi kan? Iya, rumahnya emang rumah dia kan. Betul. Iya, iya. Jadi tuh satu blok tuh. Gue nonton kontennya juga soalnya. Iya. Sama Raffi gue nonton loh. Ah. Lu harus nonton ini berarti. Lu harus nonton ini. Apalagi ada anaknya. Oh gitu. Kalau di karantina keseharian gimana? Ah, karantina. Ada cinlok-cinlokan gak sih? Apa Anjay. ya? Itu biasanya Netflix sering terjadi ya. influencer. Heeh. Chinlock enggak sih, karena aku kan Fokus banget. fokusnya ke apa lomba kan, karena kemarin sempat gagal di apa Indonesia Got Talent itu. Jadi kayak aku fokus banget, nggak boleh lagi kejadian seperti itu Iya, iya. gitu. Akhirnya kayak ternyata kan ada daily karantina kan.
Jadi di sanalah muncul drama-drama Wah, antar apa itu? peserta. Udah saling lihat-lihatan tuh kan. Iya, saling Akan kubunuh kau. gontok-gontokan. Itu beneran tuh drama-drama itu beneran? Ah, Apa emang Apa di setting? takut banget loh. emang Apa konten di kita setting? membahayakan? Iya. Emang tujuan kita membahayakan bintang tamu. Akan. Ya pokoknya intinya kan itu tuh kan talent show dan juga reality show. Jadi ya kalian tahu reality show Iya, itu kayak iya. gimana Iya. gitu. Ya udah mau nggak mau kita harus ikutin Iya. reality show itu. Prosedurnya. Gitu, betul. Cara mainnya. Cara mainnya. Cara main. Aturan mainnya. Gitu. Jadi ya adalah kadang kayak kita tuh terbawa emosi gitu loh. Gitu. How you feel about it? You proud? You proud? Sekarang? Ya, proud dong. Berkat ini juga kan teman-teman yang nge-vote aku ya. Makasih banyak ya. Banyak bantuan dari teman-teman. Iya, bener. Di zaman-zaman itu waktu lu kan minta vote terus. Berarti teman-teman juga suportif banget ya, Bung ya? Ya, alhamdulillah ya. Semenjak tahu lu terkenal terus jadi sportif gitu. Aja. Seperti itu. Sportif dan pinjam uang dong. Ujung-ujungnya itu tuh Ada ya kan? tagihannya Ya ternyata. bener. Temen yang mana kita nggak kenal kan tiba-tiba ngechat. Jun, Kirim barcode. Iya. kapan cair Jun ya kan? Rumah nih. Kirim uang ujung-ujungnya. Banyak sih yang kayak gitu, teman-teman yang dulu ngebully sekarang lihat kamu udah jadi seseorang yang kamu bisa ngebuktiin itu, terus mereka kayak berusaha mau dekat lagi atau gimana. Banyak, banyak. Banyak ya? Itu sering terjadi di kota-kota besar. Ya. Anjay. Apalagi di daerah. kan? Iya, kota besar gitu apalagi di daerah ya. Iya. Tapi Jun, gue penasaran sama ini, apa project lo yang kemarin sama Liodra ya? Hmm. Liodra bener ya? Iya. Gue nonton tuh di YouTube-nya, itu keren sih. Itu apa? Lu bisa menceritakan nggak project Nggak, itu tentang apa sih? Jadi sebenarnya itu Liodra kan aku tuh senang sama lagunya Liodra. Terus kayak aku buat covernya cover tarian. Dance cover. Biasanya kan covernya itu musiknya, lagunya. Kalau aku kayak buat dance covernya. Jadi ya kayak dinotis buat sama dia. ya dinotis lah sama dia gitu. Kebetulan aku juga pernah satu project sama Novia, temennya Liodra, project apa namanya kemarin Wonderland Indonesia. Sebagai duta Wonderland Indonesia. Gitu. Kemarin juga sempat satu project di Wonderland Indonesia. Oh, nice keren. Itu videonya keren sih, gue akuin keren. Gue nonton keren. Lu harus nonton sih keren. Iya, men. Keren. Nonton loh Ya gua. nonton dong di YouTube aku yang Iya, nonton tuh. masih hiatus. Oh iya, jangan lupa ntar follow juga ini Iya, ya, subscribe juga. subscribe. Ini di mana? YouTube, Instagram. Tapi konten di YouTube masih. Masih konten. Kalau konten pengennya masih ya. Tapi Tapi tidak ada kru. Mungkin teman-teman mau bantu ya Oh, bisa. bisa. Oh, Bisa dibicarakan. yang penting ada waktunya. oh, yang benar ini ya. Ada waktunya. Wah, santai. Oh, jadi gitu. Oke. Bisa dibicarakan. Kurang ajar, Bang. Bisa dibicarakan. Aduh. Tapi ngomong Arjuna kecil tuh kayak apa sih? Maksud gua, lu emang lu asli di Bali, dari kecil di Bali. Sekecil ini enggak sih? Anjay. Kecil banget dong. Enggak ya. Ya, Gini. kecil tapi panjang ya kan? Segini kali ya. Masih cukup dicari. Masih dicariin. Oke, jadi aku tuh dulu lahirnya di Jakarta. Karena papa kerja di Jakarta. Ah, oke. Mama kan ikut di situ. Tapi cuma numpang lahir aja. Aku lahir 98 itu ada konflik itu. Kerusuhan, Ya kerusuhan itu kan. Akhirnya balik ke Bali. Terus dari kecil itu emang udah seneng nari. Jadi kayak ngelihat pertama lingkungan kan di Ubud, mama ngajar nari. Terus aku suka ngeliatin. Jadi kayak umur 3-4 tahun itu kayak orang-orang kan mainnya kayak bermain sesama teman itu apa gitu kan. Kalau aku mainnya baru bangun ambil kipas, ambil selendang, nari gitu. Itu suka ngetawain tuh. Akhirnya jadi orang. Akhirnya jadi beneran. Iya, jadi Beneran dari jadi kecil orang. udah nari. Gitu. Hmm. Suka berimajinasi dan di rumah tuh kayak dibiarin aja gitu nari, apa namanya, kayak keluarga juga ya biarin dah dia gitu. Diputerin ini apa namanya VCD nari-nari itu. Iya, kadang nggak pakai musik, aku yang musik kayak imajinasi aja sendiri gitu. Keren. Iya, terus nenek aku dulu kan suka jahit kan, sering banget dibuatin ini gelungan apa hiasan kepala dari janur. Ini pakai, udah dah, aku ngambil bunga, nari gitu sendiri, berimajinasi lah. Wah keren sih. That's cool. Emang berarti udah Emang passion dari kecil. udah ada bakat dari kecil. Iya, udah bapak. Dan untungnya potensi itu mau disupport untuk dikembangkan sama orang tua ya. benar.
Ya Terus, beruntungnya gitu sih. Tadi kecil lahir di Jakarta tuh ke Bali. Umur berapa Sampai itu? sekarang di Bali stay-nya. Iya, tapi kan sekarang aku stay-nya sebenarnya di Jakarta. Gara-gara Rans itu. Trans itu gitu. Jadi setahun di Jakarta ini udah mau setahun sih Iya. bulan ini. Oh, oke. Wow, keren. Tapi Gimana kehidupan metropolitan? iya, Oh, boros sekali. wah benar sekali. Kehidupan sosialita bagaimana? Apalagi di Jakarta Selatan ya. Senoparty. Kebetulan saya di sana, Iya. jadi kan boros sekali. Mana kita malam ini? Holy Wings. Kalau ini lagi tutup Lagi tutup ya? di Iya. Holy Grebek. cow kalau gitu. Anjing, Anjay. makan stick dong kita. Iya, makan steak. Gimana Ya, Kehidupan metropolitan? Kehidupannya luar biasa sih di sana ya kakak ya. Iya, betul. Jadi kayak awalnya shock kan, wow apa ini gitu loh, kayak aku ngerasa tidak ada pure teman. Saya 2 tahun di sana, begitu juga. Semua hap semua Iya, gitu. iya. Kayak teman saya mana gitu. Pokoknya dulu close friendku tuh penuh dengan kesedihan. Pokoknya galau banget sih awal-awal, kayak stres karena banyak tuntutan, harus ini harus gitu. Uangnya juga, Iya. money. Langsung tuh ya. Tapi lancar juga kan uang di sana maksudnya. Ah? Lancar juga kan dari Ya sana waktu kan? banyak lah. Ah? Waktu Lancar juga banyak. kan. Ya nggak lancar-lancar juga sih, maksudnya ya seimbang lah. Seimbang, Tapi kadang balance. telepon juga sih ke rumah, uangnya habis. Gitu. Balance. Ya pokoknya ya beda banget sih sama di Bali. Kalau di Bali kan lebih slow. Ya, lebih slow. Kayak aku tuh awal-awal kan jarang pulang ke Bali kan, kayak coba deh di Jakarta dulu, jangan pulang dulu. Ya. Ternyata nggak bisa, makin tambah stres. Karena ya udah aku kadang-kadang pulang sebulan sekali. Kayak sekarang Sebulan nih. sekali Iya. pulang ke Bali. Betul. Wow, Bapak. Bagaimana tidak boros? Iya sih. Dibanding di sana, Gimana, Besti? di sana tuh kayak gini, menurut aku ya. Aku di sana kalau di Bali tuh sebelum aku berangkat ke Jakarta, aku tuh lebih produktif. Karena kalau aku buat konten, aku buat tari-tarian kan kayak background tuh kan banyak nih, enak kayak di ada Bali. pura, ada apa gitu. Kalau aku di sana, aku bingung gimana. Terus Terus banyak juga backgroundnya. tapi Banyak gedung. gedung maksudnya. Iya, banyak Tapi gedung. dibuat kontras gitu aja, Gong. gitu. Dibuat kontras, Gong. Jadi kalau narinya di Bisa dapat ide nih, catat. Iya, narinya di depan-depan gedung gitu. Iya, Itu keren juga It's sih. okay. Jadi dibuat kontras memang gitu. Iya, gitu. Tapi nantinya ada satpam menghampiri. Ya. Tolong ya kalau untuk ini dibayar gitu. Itu yang saya kesalkan di sana. Semuanya berduit. Gitu. Wow, jangan kaget, Bu. Iya, jangan kaget Itulah Bun. Jakarta. Saya mau buat konten diusir sama satpam. Kalau nggak mau bayar beliin rokok. Waduh, rokoknya seslaf lagi kan? Mahal ya kan? Gitu. Tapi Jarum 76 ya. anjay, jangan sebut merek dong, Bra. Gak apa-apa, siapa tahu ada sponsor kan. Jarum gitu kan. Jarum 76. Masuk. Bapak tawa terus Pak. Tapi lu kostum-kostum lu nari gitu siapa yang buat biasanya? Lu buat sendiri atau gimana? Nggak buat sendiri sih. Jadi aku Capek juga ya. aku penari bukan pengrajin kostum, mohon maaf. Jarum dulu baru nari. Nah, maksudnya ada tim yang emang khusus buatin buat lu atau emang lu sewa atau orang apa gitu? Iya, aku kan di Bali tuh banyak tempat pembuatan kostum. Jadi aku ya cari-cari gitu, nanti aku mix match in gitu. Dan fun fact, ketika aku berangkat ke Jakarta, aku itu sampai bayar bagasi karena satu koper Banyak besar banget. itu aku bawa kostum. Anjir. Kayak kan persiapan ya, karena di Jakarta di mana nyari kostum yang Iya, iya. bagus gitu Iya, loh. iya, iya. Kan biasanya kalau di luar tuh kan ya biar nggak ada yang bagus menurut aku sih. Anjay. Bener, karena Iya kan? kalau apalagi kostum Bali kan emang Betul. harus original dari sini. Betul. Kalau dibuatin di sana kayaknya agak kurang aja. Betul lah. Kurang. Kurang gitu kan. Berat nggak sih Jun? Maksudnya lu pakai kostum kan kostum nari kan begitu kan? Maksudnya banyak banget. Berat nggak sih? Ya, sudah biasa. Serius berat? Berat beban kehidupan. Belum lagi di ini-iniin kan, dililit-lilit kayak gitu. Jadi aku prepare-nya bawa kostum satu ini besar, apa namanya, koper besar. Waktu lomba itu. Jadi ya sampai sekarang kostumku masih di sana. Makanya kemarin gitu. ada yang ngasih tahu untuk nari ya, aku tidak ada kostum gitu. Akhirnya aku nyewa kostum. Berarti berat tuh sebenarnya ya? Berat. Dan itu aset nggak sih sebenarnya, Gung? Karena Aset, mahal banget aset, setauku iya. untuk kostum nari yang Betul. wah itu mahal sih. Iya, apalagi kan. Tahu gak sih? Apa nih? Tahu gak Gimana, sih? gimana?
waktu aku lomba, waktu aku itu dengan influencer itu, jadi kan kita tuh kayak segmen 1, segmen 2 tuh ganti baju kan. Jadi kayak waktu itu kan kita ada built-in, ada iklan gitu kan. Jadi ketika aku show kan pakai kostum Bali tuh, tahu kan permatanya yang ini gitu kan. Tapi itu kan plastik kan. Tapi di panggung wow gitu kan. Terus ketika segmen 1 aku nari, segmen 2 ganti baju pakai baju biasa jas buat built-in. Aku tuh nggak ngecekin kostumku karena itu kan di backstage dan ada yang ngurusin gitu kan. Harusnya ada yang ngurusin. Harusnya gitu. Backstage lah. Udah nih aku bawa ke hotel, udah lama. Terus mau pakai lagi nih. Baru ngecek. Wow. Dicongkel-congkel. Bener kayak Siapa yang nyongkel? nggak tahu di backstage banyak orang kan. Anjing iseng banget sih maksud gua itu. Mungkin itu dikira permata beneran kan. Nah itu makanya wow, suku dicongkel. Jakarta keras bre. Jakarta keras men. Sedetail itu dan kapan ya mereka dapat nyongkel gitu dan aku Hektik itu padahal di belakangnya. Makanya anjir, mungkin makanya orang-orang kayak artis-artis tuh perlu ada ininya asistennya buat jagain mungkin ya karena aku kan masih peserta nggak tahu baru pulang permatanya pada copot semua. Servis lagi tuh akhirnya. Aku biarin aja deh gak usah servis. Pasangin permata lagi. Enggak permen Fox aja. Mirip. Jadi lu umur berapa sih? Aku umur ayo tebak. Wadaw. 27. Anjay. Gue tua banget ya, Wak. 24. Ya, 23 Seangkatan. 23 nggak sih harusnya? Berapa ya? Kok gue lupa ya? Gimana sih lupa umur? Lu inget nama lu enggak? Inget nama enggak? Ingat dong. Inget rumah kan? Ingat. Lupa ya kan? 97, aku kelahiran 97. 7 berarti kan? Benar 24. Oke. Tapi lu seorang Arjuna pernah bandel ya? Pernah nakal gak sih? Takut banget kalau ada. Diawasi. Minum dulu ya. Diawasi. Soalnya di umur segitu kan lagi masa-masa bandelnya terus punya uang Nggak apa-apa, sih? nakal nggak apa-apa. udah banyak, udah bisa menghasilkan uang sendiri kan. Hidup di Jakarta. Iya sih. Masih nggak bandelnya tuh cuma main-main itu aja. Itu tuh Main apa? Main itu kan arahnya banyak. Iya. Main-main itu anjing. Aduh. Itu. Tapi Jung, itu dulu. mabuk nggak? Mabuk. Alkohol lah ya. Alkohol. Arak Ya, Bali minum. mainnya ke situ sih. Arak Bali minum. Arak Bali, to be honest, aku nggak terlalu suka arak Bali. Nggak tahu Kelas ya? ya. Terlalu ces gitu. Terlalu gitu ya. Ya, tapi aku tidak minum yang handal seperti Asli, Kalian kita juga tuh. Kita tidak. aku cuma ngikut-ngikut aja gitu. Padahal kemarin minum di sini. Sambil vlog ya kan, anjing. Ya. Harus jaim, harus jaim. Iya. Kenapa lu dugem gitu biasanya? Iya, dugem. Terus Ya gitu aja. di dunia perdugeman pernah nyobain apa gitu? Enggak sih, paling cuma ngelihat langsung sih teman-teman pada ini, pada hacep. pada ya. Tapi aku harus menahan diri. No. Don't do Nah, that. jadi untuk jangan nambah lagi. Anjay, enggak. Tidak boleh itu. Jangan. Tidak boleh itu. Jadi ya sebatas tahu aja. Jadi awal-awal di Jakarta tuh aku ngikutin lifestyle Keras itu. Betul. Aku ngikutin lifestyle Jaksel kan kayak gitu. Akhirnya lama-lama makin belakang aku lebih baik tinggal di rumah aja. Nah gini, aku juga punya cerita dulu waktu aku di Jakarta, Dok. Gue rencananya kan mau kuliah di sana. Terus gue bilang sama bokap gue nelfon, aku mau kuliah di IKJ aja. IKJ, kesenian Jakarta. Iya. Jangan, banyak narkobanya. Pulang kamu. Banyak narkobanya. Emang iya bener banyak. Ya kan? Bokap gue bilang gitu. Gue mikir, anjing bener juga ya. Pulang. Kita pulang kuliah di Bali gue. Iya. Tapi kamu tahu banyak narkobanya. Karena bokap di Jakarta lama kan. Gue lahir di Jakarta. Umur 6 gue cabut Bali. Tapi itu dulu IKJ Itu dulu dulu. emang parah. Iya. Gue sempet Zaman itu juga kayaknya. Zaman sekarang apalagi nggak sih? Nggak tahu juga. Tidak Tidak tahu. Saya tidak tahu dan tidak mau tahu, ya kan? Ya begitulah. Tapi enjoy nggak kehidupan malam nightlife di Jakarta? Nggak tahu ya, aku nggak terlalu enjoy. Aku cuma ngikutin gimana sih gaya hidup di sana. Apalagi kayak Experience aja. iya experience aja gitu. Dan ternyata nggak bisa aku ikutin. Maksudnya kayak Capek. iya capek. Terus aku di Jakarta tujuanku kan bukan untuk have fun. Aku harus bertahan hidup. Aku harus
ngatur duit ya, wah. Gimana? Lebih baik aku di kosan, Iya, itu. makan mie gitu kan daripada buang-buang uang kan di Masak hidupnya ramen gitu. gitu. Masak ramen. Masak limonilo ya kan. Lemonilo. Sebut merek lagi aja. Apa? Apa-apa. Tapi seorang Arjun dengerin musik nggak sih? Nah, ini gue penasaran. Dengerin Musik Lagu apa? lagu dangdut. Ya nggak tahu Kenapa apa tuh? tuh Indonesia. Dangdut Udah. ya, musik asli Indonesia loh. Gue tuh ketawa karena gue seneng. Dangdut. Saya loh. Gue tuh ketawa. Bukan nggak apa-apa. Iya. Dangdut bagus. Dangdut tuh bagus. Dangdut mantap. Koplo Koplo. lagi hype Iya, kan. iya. Apa sih pop Pop. gitu-gitu. Terus aku juga kadang seneng musik Latin karena aku kan nari dansa juga oke. kan, Latin. Apa ya? Jazz kadang-kadang. Anjing, Kalau jazz, lebih gokil. biar nggak Biar stres classy, nggak iya, sih? iya. Relaxing. Relaxing. Carinya di YouTube relaxing jazz. Jazz. Anjing ngawur bangsat. Tahu banget ya ngawur. Gitu Sejam. kadang-kadang. Tapi musisi yang lo dengerin sekarang siapa? Musisi lokal deh. Yang lagi lo dengerin sekarang ada nggak? Itu jebolan idol Siapa? yang ya pasti Liodra kan. Si itu. gitu-gitu. Oh ya. Liodra, si Jola juga. Tiara. Tiara. Jola siapa? Marion Jola. Jola. Oh iya. Lu Iya, jangan bener. Jola aja lu, orang nggak tahu. Oh, udah nggak tahu ya. Jola siapa gitu. Marion Jola. Iya kayak gitu sih. Oh, berarti ke situ, ke arah situ lah ya. Ya, musik-musik di TikTok juga. Aku kan TikTokers juga TikTokers juga. ya kan. Wah, udah berapa ininya? Hah? Udah berapa followers? Wah banyak tuh. Enggak kok. Nah, Udah. sekarang aku agak stuck juga di TikTok karena lebih universal banget kan di TikTok. Benar, Kalau dulu benar. kan lebih gampang ya Iya. FYP kan. FYP. Sekarang Iya, udah sah. Sekarang mah apa aja di posting gitu. Tapi lu ada rencana mau bikin apa nggak gitu sih tahun ini? Maksudnya lu lagi ada project apa gitu tahun ini? So far belum ada sih, siapa tahu Belum mau dikasih project boleh, teman-teman Oh, boleh mau masuk project yuk. Bisa Tapi kita ya, bicarakan. Anjay. Asal tidak banyak waktunya. Kalau banyak waktunya, ibu manajer bagaimana? Kalau gitu apa namanya ya, aku fokus ke konten di ini aja di Instagram. Instagram. Bisa bikin konten apa di Instagram? Konten nari dong. Nari nggak, selain nari nggak ada? Konten nari ya paling aku konten jalan-jalan, staycation, ya lifestyle lah. Lifestyle gitu. Promotin ini Iya, tempat story. betul. Mau dipromotin ya bisa yuk. Bisa yuk. Ayo bisa yuk. Silakan ke Arjun. Berarti tahun ini belum influencer ada. kita Kayak ini. gitu. Oh, influencer. Tahun ini Apa? aku mau fokusin lanjutin lagi kuliah S2 aku. S2 apa? Hmm. Wow, keren juga nih S2 nih. Tapi kan belum ini. Nggak tamat-tamat ya, Wak. Udah berapa tahun lu? Sekarang masuk 3 tahun, sebenarnya kan 2 tahun Iya, kan. 2 tahun. Terus karena aku ke Jakarta, Cuti. jadi aku cuti setahun. Hmm. Aku kira bisa cuti lagi, ternyata tidak bisa. Harus selesaiin berarti. Harus selesaiin. Gitu. Tahun ini berarti. Tahun ini Di S2A. jurusan apa? Jurusan sama, jurusan penciptaan seni tari. Oh gitu. Wow. Penciptaan Penciptaan sekarang. seni tari. Kelas 2 memang udah penciptaan. Iya. Penciptaan seni tari. Berarti lu menciptakan Menciptakan tari. sesuatu tarian baru. Betul. Terus proyek Aku- akhirnya, tesisnya Tesisnya tentang penciptaan, penciptaan itu. Sudah ada? Terbayang-bayang? Udah dong. Wow, keren. Excited sih. Gua Ini nunggu sebuah sih, karya gua juga nunggu. sih. Ditunggu ya. Iya, Semoga aku ya. semangat membuatnya guys. Doakan. iya kan? Tahun ini rilis lah ya. Iya dong, harus. Amin ya, harus ya. Amin, harus. Tapi ngomongin percintaan juga. Anjay. Gue penasaran. Kamas Bagaimana udah mulai. percintaan seorang Arjuna Suteja? Nah ya, nggak tahu ya. Apa namanya, banyak sih yang Sering nanya. galau nggak sih? Ah? Sering galau nggak sih? Nggak tahu ya. Aku tuh galaunya tentang ini, lebih ke pekerjaan. Karir. Iya, ya, segala entah macam. kenapa nih banyak yang beginiin kan, Jun lu udah 24 tahun, masa lu nggak nyari pacar? Apalagi di Jakarta ya kan, Jakarta gitu. Nggak bisa sendiri tuh. Teman-teman Perlu kayak, kehangatan. lu serius nggak ada pikiran untuk mencari cinta? Arjuna mencari cinta kan tuh? Jadi wayang. Iya. Wah, itu jangan judul tesisnya. Arjuna mencari cinta. Oh bisa aku catat dulu ya. Terus. Gitu, jadi aku sekarang nggak gimana ya, nggak terlalu Nggak mikirin into itu. cinta. Terus lucunya aku tuh susah untuk jatuh cinta. Anjay. Picky nggak sih? Picky tapi. Sampai picky ya. Iya, gitu. Terlalu memilih. Mungkin. Emang tipenya kayak gimana sih? Ah. Tipenya kayak gimana? Nggak tahu. Aku tuh nggak ada tipe, yang penting Nggak ada klik. spesifik. Iya, nggak ada Klik. spesifik. Ah. Jadi yang penting klik aja gitu. Gimana udah jam ya? Enggak, ini tadi ada chat tadi. Oh gitu. Cek tadi Ayang. Bisa Bukan, bukan bukan. wawancara gitu terus secara Ayang lu pacar ada. gitu ya. Anjing, Ayang yang anjing. mana? Ayang Gitu. apa, Jadi ayang aku apa? sekarang nggak tahu ya. Aku percintaan kayak
belum, Udahlah, nanti nggak aja. akan nanti aja karena masih banyak yang harus aku aku lalui. Anjay, lalui nggak tuh? Tapi setelah lu masuk hitam putih, lu ikut the next influencer gitu, kehidupan lu berubah drastis nggak sih? Dari yang dulunya lu cuma dikenal di Bali, terus lu dikenal satu Indonesia gitu. Anjay. Anjir. Iya dong. Dari Sabang sampai Merauke. Yo, kehidupan lu gimana sih Jun? Maksudnya berubah gak sih? Kayak lu kena star syndrome apa gimana gitu? Enggak sih, kayak Nggak sih. masih biasa aja. Serius? Gua juga ngechat masih Jun. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Ayo kamu excited juga. Jadi kayak masih Bener apa tetap peres? yang sama. Serius. Serius. Gua mikir udah mau. Wah, ini dia udah di mana-mana, udah Anjay, sama Radi siap. macam. Kebetulan mantap lah Ajun. Tapi serius lu gak pernah sampai ngerasa gua Arjuna lo nih gitu. Anjay Arjuna tuh. Enggak sih. Tapi gue mikirnya kayak sekarang itu lebih mikir apa yang harus gue upload. Maksudnya kayak selalu mikir konten, Karya iya gitu, karya. gitu ya. Tapi sebenarnya ini jelek juga sih. Maksudnya kayak kok lebih ke mental jadinya kayak stres sendiri gitu loh. Bener. Karena harus gimana ya biar harus bagus-bagus gitu. Itu ada positif negatifnya Ada positif sih. negatifnya. Iya. Nice. Ya udah, thank you Arjun. Thank you Arjuna. Terima kasih Terima banyak kasih banyak. Kita udah sudah ngobrol mengobrol lebar. meluangkan waktunya. Sudah datang ke Asik satu banget. asbak. Jangan lupa di subscribe juga YouTube-nya. Siapa namanya? Arjuna stay Nggak, aja. di YouTube. Kenalan dulu nih. Nggak, Keluar lagi. Salah lagi Maksud gue di YouTube-nya namanya Iya, sama, Arjuna Steja. Jangan lupa di subscribe guys. Jangan lupa Betul. subscribe juga channel kita Satu Asbak. Di like and follow. Like and Bye. follow. Thank you. Thank you. Thank you, Arjuna. Thank you.